ucapkan para baginda yang budiman. Saya segera ke Lembok ibu, sidakah? Oh bapak. Makan kira dengan pos mic ibu. Sudah biasa ngempos mic? Coba teman-teman sudah. Saya sekira ke Lembok. Ke Lembok bapak. Berarti bapak-bapak kira menyusul. Ciptanya sendiri memujinya, kesempurnaan akhlak dan visi Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginannya, tapi orang tidak bisa menggambarkan seperti apa tampannya dia. Beberapa bulan yang lalu sempat beredar video bahwa tanggal 15 Ramadan, tepatnya malamnya setelah maghrib, akan terjadi duha. Orang bawa kabar kiamat, persiapan kayak orang ini kita lakukan untuk menyambut datangnya kiamat. Ya Muhammad adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Kades ya. Ini Pak Kades dikit, termasuk juga dia Kades yang religius, okay? Kades yang agamis. Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saking luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala penciptanya, yang ciptakan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang ciptakan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, penciptanya sendiri memujinya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka ala hulukin azim, sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat budi pekerti yang agung. Kata mufasir, huluk di sini tidak hanya menyangkut tentang budi pekerti, tidak hanya menyangkut perilaku, tetapi huluk adalah kesempurnaan akhlak dan fisik. Sampai-sampai seorang ulama tasawuf bilang apa? Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginannya. Seperti apa dia ingin diciptakan, seperti itu Allah menciptakan dia. Hidungnya mancung, bak pedang terhunus. Ini bibirnya tipis, kulitnya putih kemerahan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kulitnya halus. Kata beberapa sahabat bilang apa? Tidak pernah saya memegang sesuatu yang lebih lembut dari kulit Nabi, bahkan sutra sekalipun. Sempurna fisiknya, seolah-olah dia diciptakan seperti keinginannya. Amunita, kadang-kadang putih lagu idang tepesek, kadang-kadang mancung lagu pideng. Pokoknya kesempurna. Contoh tiang niki gagah lagu kode, arak ganggas lagu bedeng, lagu Pak Kades wah ganggas, gagal, berarti mirip-mirip sama Pak Kades, lagu bedeng. Namun Nabi fisiknya sempurna, sampai-sampai saking sempurnanya Nabi niki ndek ndarak dengan bau gambaran marak umbir warna. Sampai sekarang ada kita punya lukisan Nabi? Ada foto Nabi? Bukannya Nabi tidak bisa digambar, bukannya Nabi tidak bisa difoto, tetapi orang tidak bisa menggambarkan seperti apa tampannya dia. Kalau Nabi Yusuf, tahu Nabi Yusuf?
Tahu Nabi Yusuf? Nabi yang paling tampan. Kurang lebih Maratia. Masya Allah. Ada tadi ibu-ibu tua padahal begitu tiang bilang marak tiang, wah Nabi Linda so sweet. Memang gaul niki ibu-ibu menjeligi. Nah, luar biasa. Niki wah jam 10 kurang seperempat niki. Ndek nebas peteng niki Bapak Ibu. Bau terlanjut. Dia adalah tokon. Dia ada pendak. Baju. Dia ada kelembuk laun. Saya nggak iya leno tiang niki. Amun bahasa presa tiang kan orang Pagutan. Jadi amun tiang dipesan sama orang-orang tua tiang di Pagutan apa lingna amun wah kenyambuk. Okay? Jadi orang pingin lagi itu namanya kenyambuk bahasa tiang. Nabi patong, oh pada, oh berarti kita sehati. Nabi ini pesan tiang, amun ada ceramah Ustad, amun dengan kenyambuk mentelah. Senga arikan dengan kenyambuk daripada nak kelembuk. Nabi aran kelembuk ke? Nabi aran kelembuk? Ngutak, nge? Ngutak si Nabi, ngutak si air susu. Amun ngutak si nasi, ngutak arana. Amun ngutak si minuman lain, ngutak arana. Lagu amun ngutak si air susu ibu kelembuk arana. Betul deh. Ini ibu-ibu ini pengalaman ibu. Ya. Saya sekirang kelembuk niki ibu. Bapak. Saya sekirang kelembuk ibu sudah ke? Oh bapak. Allah. Saya coba mutang ibu mutang. Ngancang. Masya Allah. Tepuk tangan. Coba. Kasih mic. Mana mic? Kasih. Memang luar biasa ini ibu-ibu menjeli. Coba. Ayo ibu. Satu jawaban saja. Dek dengar baik-baik. Jawab yang lantang ibu. Ibu. Saya Aranda ibu. Sida ibu girang dengan pos mic sida niki ge. Ya. Saya Aranda ibu. Ini suara mic kendara. Coba kasih. Wah, tumben yang bahagia sekali nih pergi maulid. Coba. La ilaha illallah. Ya Allah. Makan kirang dengan pos mic ibu. Sudah biasa ngempos mic. Coba teman-teman sudah. Saya si kirang kelembuk. Allah karim. Si kirang kelembuk saya ibu. Allah karim. Si kirang kelembuk bapak. Berarti bapak-bapak kirang nyusul. Masya Allah. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekali malit yang berketuan niki ya. Niki wah jam 10 kurang 10. Pelunggu mele sampai jam pira ibu? Jam 2. Arab bu denger tiang sampai subuh. Allah karim. Siap sudah sampai subuh ibu? Siap bapak? Tiang siap. Ini tiang karing 10 menit lah, pasang jam 10. Makin arah niki Habib Gurais namanya, bamatinnya mau datang. Tiang sampai jam 10 saja. Bapak-bapak, ibu-ibu tiang, yang lanjutlah. Burang atau bahas buru ke lembu niki. Saya ngasih kirang ke lembu niki kanak kode. Lagu ibu niki menjawab bapak-bapak. Ketuan tiang bapak-bapak memang gerang nyusu sekali masa. Oh luar biasa Bu Aminah ini. Saking tampannya Nabi, ya bapak-bapak ibu-ibu tiang, Allah puji dia. Kalau Nabi Yusuf kata ulama, saking tampannya, ketika ibu-ibu dikasih apel sama pisau untuk mengupas apel niki, ketika ia ngeloke apel niki, suruhna Nabi Yusuf liwat, sekedar liwat lek kumpulan ibu-ibu sik kenjagana ngeloke apel. Saking tampan Nabi Yusuf, terpesona ibu-ibu ndekna asad imana gecakna. Ya Allah keanteng. Ya Allah keanteng tuan guru dia. Ya. Kalau wanita-wanita zaman Nabi Yusuf karena tampannya Yusuf dia potong tangannya kata ulama, maka jika hal serupa dilakukan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka ibu-ibu itu bukan lagi memotong tangannya, tapi dia akan memotong hatinya. Karena terpesona dan cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki fisiknya. Sekarang yang kedua perilakunya. Perilaku Nabi niki bapak-bapak ibu-ibu yang sungguh-sungguh luar biasa. Bagaimana dia sebagai kepala keluarga, bagaimana dia sebagai saudara, bagaimana dia jadi pemimpin, bagaimana dia jadi sahabat, bagaimana dia jadi rakyat, bagaimana dia jadi keponakan, bagaimana dia jadi mertua, bagaimana dia jadi pedagang, semuanya sempurna akhlaknya, begitu mulia. Dan akhlak mulia Nabi niki kalau kita mau jabarkan satu persatu bapak-bapak ibu-ibu ini tutup. Mau sebulan kita terus kupas dia tutup, setahun kita kupas dia tutup, maka dia mau rangkum dia. Akhlak Nabi yang luar biasa itu terangkum dalam 4 hadisnya, terangkum dalam 4 sabdanya. Sabda beliau yang pertama menggambarkan tentang betapa luar biasa akhlak beliau adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi bapak-bapak ibu-ibu tiang, saya percaya tipak disida Allah subhanahu wa ta'ala wal yaumil akhir, dan hari kiamat bapak-bapak ibu-ibu tiang, fal yaqul khairan aw liyasmut, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Siapapun yang ngaku percaya kepada Allah, siapapun yang ngaku percaya kepada hari kiamat, tahu dah hari kiamat bapak ibu?
lagu ngomong-ngomong hari kiamat. Jujur-jujur nih warga Menjeling, jujur-jujur. Ngomong-ngomong hari kiamat, beberapa bulan yang lalu sempat beredar video bahwa tanggal 15 Ramadan, tepatnya malamnya setelah maghrib, akan terjadi dukhon. Awan hitam gelap akan menyelimuti bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu Menjeli semuanya borong lilin. Karena apa? Arak kakadu bedila. Bapak-bapak, ibu-ibu Menjeli semua borong makanan. Arak jadi stok makanan. Ingat tak bapak-bapak, ibu-ibu video tentang niki? Sida termasuk yang takut atau yang cuek saja? Takut. Termasuk yang borong lilin atau tidak? Oh enggak, borong lilin. Numpuk makanan tidak? Oh enggak, santai saja berarti ya. Tapi di tempat lain banyak orang pindah rumah ke atas gunung. Banyak orang borong makanan, nyepang senter. Dan ternyata tanggal 15 Ramadan niki pas kebetulan mau mati dila semenda. Tak ndarak dila ngome ibu-ibu. Ya aku badak ada beli lili. Ini apa ke dunia duhon gelap. Nih, repot metal lilin. Mana nyimbuk daripada sugul. Ternyata sampai besok masih itu nyaur. Prediksi kiamat tanggal 15 Ramadan ternyata tidak benar. Kenapa? Karena panitia kurang mantap mempersiapkan sehingga kiamat tidak mau datang. Nabi kata panitianya, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kiamat tidak jadi datang karena ada syarat yang belum lengkap. Padahal mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu dia, amunara dengan badak peling gigin terjadi kiamat, nyebut tanggal bulan tahunnya ya lekat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ndekna tahu piran kiamat niki. Terus dinegin terjadi kiamat amun masih luar biasa, pemuda-pemudi marak niki. Dinegin terjadi. Sehingga dengan beriman, hati iman harus pecik di dirinya niki, dek niki ngerasain kiamat akan dirahmati kita semua oleh Allah. Agar dia tersiksa nih dengan baik ini, Allah matikan kita dulu, baru kiamat itu datang. Sehingga menarak dengan tanggal segini kiamat nenek basadu. Apalagi sampai dia takut, wih borong pindah balik minyak bunker. Minyak ruangan bawah tanah lengan besi. Kalaupun tentu bapak-bapak ibu tiang, kalaupun tentu kiamat jemaah bukan borong lilin, bukan numpuk makanan, bukan kita sembunyi, malah apa? Sedekahan selapu anak, jemaah kiamat tahu sedekahan selapu anak, agar dia tebas repot. Karena Nabi, karena tentang kiamat pernah ditanya Nabi, mohon maaf kita jam dulu. Karing 2 menit. Karena tentang kiamat pernah ditanya Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu dia. Siapa yang nanya Nabi? Seorang Arab Badui. Nabi ketika menceritakan tentang kiamat, yang nanya itu, apa persiapanmu nyambut kiamat? Makanya sekarang kalau ada orang bawa kabar kiamat, persiapan kayak orang ini kita lakukan. Oh, itu jawabannya kata Nabi. Iya. Arab Badui katanya, terima kasih atas pertanyaanmu, karena dengan kamu bertanya seperti itu semua orang jadi tahu, sehingga derajat hadisnya jadi mutawatir, jadi kuat hadis niki. Kenapa semua orang sepakat tentang hadis ini? Kamu tadi nanya tanggal berapa kiamat? Iya, tanggal berapa kiamat? Biar saya siap-siap. Sebelum kamu tahu tanggal berapa kiamat, sekarang saya tanya kamu, apa persiapanmu menyambut datangnya? Giliran iya kalian bingung. Yo itu ketuaan tanggal pira itu atau ketuaan ini? Amun istilah kanak-kanak kok niki.
Lagu Arab Badui niki bega, istilahnya lebay nggih. Nggih. Jadi katanya ditanya, apa yang kamu persiapkan untuk menyambut datangnya kiamat? Kata Nabi. Dia jawab apa? Yang saya persiapkan untuk menyambut datangnya kiamat ya Muhammad adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bega jawabannya nggih. Pada bae marak bajang-bajang si kerja kena kasemaran nggih. Ketika ditelepon, Kak, be tahu deh di hatimu. Pada marak Badui niki, ketika ditanya apa persiapanmu menyambut datangnya kiamat, dia bilang persiapan saya menyambut datang kiamat adalah cinta kepada Allah dan engkau wahai Muhammad. Lalu dengan jawaban ini Nabi jawab dengan apa? Almar'u ma'aman ahab. Para sahabat sekalian, saksikanlah bahwa besok orang ini akan digabungkan dengan orang yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahab. Sai jua jema era le akhirat ginta pesopok kanca sai si cintaina. Arab Badui niki ngaku cinta Allah dan Rasulnya, maka dia akan digabungkan dengan Rasulullah. Nun jua ita bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Amun tak benar-benar cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terbukti marak niki, insya Allah kita pun nanti akan digabungkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu amun tercinta tipe artis Korea, amun tercinta tepat artis India, maka ia masih ingin kancan gabungan kita. Nih kamu gabung sama artis Korea, annyeonghaseyo. Nah pas niki bapak-bapak ibu-ibu tiang, jam 10 nggih. Cukup ibu nggih? Cukup bapak nggih? Ya, walaupun dia bilang enggak, walaupun dia bilang ende, tiang mentelah, ya. Nah, jadi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala